Nunggu rekaman dimulai. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah bergabung di KON ya. Pembelajaran PPKN tema 7 subtema yang keempat di hari Kamis. Nah, sebentar lagi udah mau tema 8 nih. Ya, kita belajar di sini dalam rangka karena ada pandemi COVID ya, sehingga kita diharuskan untuk VKON, tidak bisa belajar tatap muka. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi esensial dari pembelajaran kali ini. Oke, Pak Guru mau tanya dulu nih kepada kalian, hari ini bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Desta, Mbak Viva, Mbak Vina gimana, sehat? Oke, ya. Oke. Sehat semua ya, alhamdulillah. Untuk kali ini sebelum pelajaran dimulai ya, Pak Guru akan tanya lagi kepada kalian nih. Hari ini sudah berbuat baik apa? Coba Mas Maris, berbuat baik apa Mas? Membantu membereskan tempat tidur. Membantu membereskan tempat tidur. Oke, sip. Terus Mbak siapa? Mbak Vina, coba berbuat baik apa Mbak pagi ini Mbak? Cuci piring. Cuci piring. Ya, boleh. Menjaga adik. Boleh. Mbak Viva, coba Mbak Viva. Aku menjaga adik, Kak. Iya, Mbak Viva, hari ini berbuat baik apa Mbak? Apa berbuat baik apa kamu hari ini? Oke, nggak apa-apa ya. Mbak Fania, hari ini berbuat baik apa Mbak? Halo Mbak Fania, udah nggak apa-apa ya. Oke. Kalian sudah berbuat baik hari ini ya, alhamdulillah. Pertahankan terus dan terus ditingkatkan. Jangan lupa setiap hari harus berbuat baik ya, walaupun hanya sedikit, tapi itu berharga bagi orang lain. Contohnya membantu ibu, mencuci piring, membereskan tempat tidur, menjaga adik, boleh, terserah kalian ya, sebisa kalian. Yang penting kalian tetap bisa berbuat baik untuk hari ini dan juga untuk kedepannya nanti ya, jangan sampai hari ini dong. Nah, apalagi sekarang Kamis ya, besok hari Jumat, sudah malam Jumat, mencari pahalanya banyak banget nih hari Jumat, lebih gampang. Waalaikumsalam Mas Nizam ya, selamat datang. Ya, besok Jumat mencari pahalanya gampang dengan mengaji, dengan membaca Quran, dengan sholat berjamaah di masjid, pahalanya berlipat-lipat. Nah, itu apalagi hari Jumat gampang sekali mendapat pahala. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, selamat bergabung ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, yuk pimpin berdoa salah satu dari kalian. Coba Mbak Viva, ayo pimpin berdoa teman-temannya Mbak. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhu rabbayani shaghira. Langsung Mas Paulus ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq
Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahabu, ya Rozak, ya Fatahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basid, ya Hafidu, ya Rafi, ya Mu'izu, ya Muzil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khobir, ya Halimu, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafizu, ya Mukit, ya Hasibu, ya Jalil, ya Karimu, ya Rokib, ya Mujibu, ya Wasi, ya Hakimu, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'is, ya Syahidu, ya Aku, ya Wakilu, ya Qawi, ya Matinu, ya Wali, ya Hamidu, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mu'mitu, ya Hayyu, ya Qayyumu, ya Wajidu, ya Majid, ya Wahidu, ya Ahad, ya Somadu, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zohir, ya Wadinu, ya Wali, ya Ali, ya Baru, ya Tawab, ya Mustaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malik al-Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami, ya Khoniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Doru, ya Nafi'u, ya Nuru, ya Hadi'u, ya Badi, ya Baqi'u, ya Warish, ya Rashidu, ya Sobur, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita pagi ini sudah membaca Asmaul Husna ya. Semoga kalian bisa hafal ya, karena setiap hari kita selalu membaca Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Ya, kalau dibaca setiap hari pahalanya banyak gitu. Apalagi besok hari Jumat. Nah, malam Jumat pahalanya berlipat-lipat. Jadi banyak sekali. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Kalian bisa buka LKS-nya di halaman 107. 107. Ya, oke. Kita perlu bacakan dulu nih. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 1.3. Mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Halaman 107. 107. Iya, KD 2.3 yaitu menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 3.3 yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 4.3 yaitu menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui keberagaman individu di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui manfaat menghargai perbedaan. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui contoh-contoh sikap menghargai perbedaan. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui akibat buruk bila tidak mau menghargai perbedaan. Oke, ya, dibuka bukunya halaman 107 sudah? Sudah. Nah,
Oke, siap. Nah, kita sekarang belajar tentang keberagaman, ya. Di sekitar kita, ya, banyak sekali keberagaman. Contohnya, itu kalian bertiga tuh, antara Mbak Vina, Mbak Desta, dengan Mbak Viva. Sama apa beda? Beda. Walaupun sama-sama perempuan, ya, jelas berbeda. Ya, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya lurus. Nah, itu. Terus ada yang tema 7 halaman 107 Mbak Ara. 107. Ya. Itu setiap orang itu berbeda. Banyak programnya. Di lingkunganmu juga banyak ya. Contohnya keberagaman dalam suku bangsa. Suku bangsanya itu dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Batak. Nah, dari Batak biasanya Horas Bah seperti itu ya. Itu dari Batak. Kalau dari Betawi itu dari Jakarta biasanya. Tuh, Jakarta Mas Nizam tuh biasanya ada Jakarta ya Mas Nizam ya. Ya, itu asalnya dari Jakarta. Terus agama juga berbeda. Iya, dari Bulakan, Mbak. Iya. Agama juga banyak berbeda ya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Terus pekerjaan. Nah, orang tuamu bekerjanya juga berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai polisi, ya, ayahnya Mas Izam sebagai polisi. Ya, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, tentara, pedagang dan sebagainya. Usia. Nah, usia kalian ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, pasti berbeda. Jenis kelamin, nah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya, itu pasti berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghormati. Banyaknya perbedaan itu harus saling menghormati, harus saling menyayangi, ya, jangan sampai dibuat suatu permasalahan. Tapi itu harus saling menghormati, menyayangi. Contohnya tuh di LKS sudah ada tuh yang sampai berapa tuh? 5. Yang paling bawah sendiri. Saat naik kendaraan umum, kita harus menerapkan sikap-sikap saling menghormati. Contohnya seperti apa ya? Memberi tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan. Contohnya ibu hamil, orang disabilitas, orang cacat, dan usia, dan ibu membawa balita. Nah, contohnya kamu waktu naik kereta atau naik bis ya, naik bis kan biasanya lagi ramai, itu ada ibu yang lagi hamil. Nah, kamu yang sedang duduk, harusnya kamu memberikan kesempatan ibu hamil itu untuk duduk, kamu berdiri. Seperti itu ya, kasihan ibu hamil itu membawa bayi di perut, berat banget. Ya, makanya kamu yang masih muda, yang masih kuat, harus berdiri untuk mempersilahkan ibu hamil tersebut duduk. Nah, itu ya. Itu kalau waktu di tempat umum, di bis seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain. Nah, kalau kamu naik bis, kamu nyanyi-nyanyi di situ, teriak-teriak ya, nggak benar itu namanya ya. Itu namanya mengganggu penumpang yang lain. Nah, merokok juga tuh ya, yang merokok di bis itu, nah itu tidak boleh ya, karena mengganggu kenyamanan dari penumpang yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak merusak fasilitas dalam kendaraan umum. Nah, di bis misalnya dibuat coret-coret itu ya, tidak boleh dicoret-coret karena fasilitas umum. Kemudian yang keempat, turun dari kendaraan itu harus tertib. Ya, jangan sampai belum berhenti kendaraannya sudah turun, kamu jatuh nanti. Itu akibatnya seperti itu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan dalam kendaraan umum. Nah, di bis, di kereta api, di pesawat terbang. Nah, yang naik pesawat terbang itu harus menjaga kebersihan di dalam kendaraan. Ya, jangan sampai sampah sembarangan, terus nanti menjadi kotor tempatnya. Itu seperti itu. Nah, itu keberagaman. Yuk sekarang kita kerjakan di halaman 107. Nomor 1. Ada yang sudah dikerjakan belum? Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Ya, bagi yang sudah dicocokkan ya. Bagi yang belum, halaman 107. Ya, nggak apa-apa. Yuk, bagi yang belum, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Berarti di halaman
Kelihatan? Kelihatan. Tulisannya apa dulu kelihatan? Oke, ya. Halaman 107. Nomor 1. Coba tolong dibacakan dong nomor 1. Ada yang mau membacakan? Di manakah Keberagaman Masyarakat sering kita jumpai. Nah, kita sering menjumpai keberagaman itu di mana? Di mana saja. Baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan tempat tinggal. Nah, kita menjumpai keberagaman itu di mana? Ya di mana saja. Di mana saja kita berada ya, di keluarga kita juga beragam, berbeda ya. Ada yang ayah rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus, kamu rambutnya lurus, pasti berbeda. Terus di lingkungan sekolah, nah bersama teman-temanmu itu, teman-temanmu pasti berbeda. Ya, antara tadi kayak Mbak Desta, Mbak Vina, Mbak Viva, pasti berbeda ya. Tuh, berbeda, tidak mungkin sama. Terus di lingkungan tempat tinggal, di tetangga sekitarmu juga berbeda ya. Berbeda agama, berbeda suku bangsa. Oke, itu yang nomor 1. Sudah? Belum. Belum, ya. Sambil lanjut ya, yang sudah diteruskan. Ya, nomor 2. Sebutkan jenis-jenis keberagaman penumpang dalam transportasi umum. Nah, tadi sudah ya. Nah, keberagaman suku bangsa, pekerjaan usia, jenis kelamin, kelompok masyarakat, ini aja, dan jenis kelamin. Nah, keberagaman dalam transportasi umum. Nah, naik transportasi umum, ya kamu pasti berbeda dengan anak-anak yang lainnya, dengan penumpang yang lainnya. Bedanya apa? Berbeda dari suku bangsa, dari pekerjaan, berbeda dari usia, berbeda dari jenis kelamin, agama, itu seperti itu. Nah, dari keberagaman ini kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Tidak boleh dijadikan sebagai alat pemecah. Nah, harus bersatu. Kita harus selalu hidup rukun. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh keragaman penumpang berdasarkan suku bangsa. Tuh, suku bangsanya ada dari mana saja? Ada dari suku bangsa suku Jawa, ada dari Sunda, Betawi, Batak, sama itu ya. Ya. Suku banyak sekali di Indonesia, ada banyak. Nah, yang contohkan adalah suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, suku Banjar juga ada, suku di Bali juga ada. Tuh, suku banyak ya. Makanya Indonesia itu banyak sekali beragam dari keberagaman ini ya. Ada beragam suku, ada beragam agama, karakter individu juga berbeda ya. Makanya jangan dijadikan sebagai alat untuk pemecah belah persatuan dan kesatuan ya. Berbeda itu indah. Ibaratkan sebuah pelangi, kalau pelangi warnanya hanya satu, putih, tidak akan indah. Nah, pelangi kalau warnanya bermacam-macam, ya boleh. Pelangi kalau warnanya bermacam-macam itu jadi bagus. Ada merah, ada jingga, hijau, kuning, biru, nila, ungu. Nah, itu konsep dari keberagaman seperti itu ya. Jadi berbeda itu indah. Nomor 4. Penumpang yang naik kendaraan umum ada yang berbeda profesi atau pekerjaan. Contoh dari perbedaan profesi. Nah,
Enak ya, ada petani, ada guru. Nah, siapa yang mau jadi guru tuh? Mas Nizam katanya mau jadi guru ya. Petani, guru, terus nelayan, lagi polisi, ya, polisi, Ada supir. sopir, iya betul, sopir. Apalagi banyak ya, ya, Dokter. tentara, dokter, ya, pedagang, banyak. Nah, itu keragaman dari profesi atau pekerjaan. Di sekitar kita itu ada banyak. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang sebagai guru, sebagai nelayan, polisi, tentara, sopir, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tentara. Tentara, iya. Mbak Ara mau jadi tentara? Wah, hebat. Jadi tentara ya. Ya. Pengabdian kepada negaranya hebat. Ya. Aku pelukis. Koki. Oh, mau jadi koki boleh, ada yang jadi pelukis boleh. Kemudian yang kelima, bagaimana sikapmu terhadap keragaman yang kita jumpai saat naik transportasi umum? Sikapmu seperti apa kira-kira? Harus Sikapnya saling seperti apa? menghormati. Saling menghormati, betul. Sekali. Saling menghargai, betul. Saling toleransi, boleh. Tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain, boleh. Banyak ya, ini aja contohnya. Saling menghormati, saling menghargai, itu sama saja. Atau tenggang rasa, boleh. Tuh ya, terhadap penumpang lain harus saling menghormati, harus saling menghargai. Sudah apa belum? Sudah. Oke, kalau yang sudah dilanjutkan halaman 109. Halaman 109. Nomor berapa itu? Yang nomor 6. Itu PPKN nomor 6 ya. Oke. 10. Ada yang mau membacakan nomor 6? Apa manfaat Apa manfaat menjaga fasilitasi dalam kendaraan umum? Manfaat menjaga fasilitas dalam kendaraan umum, manfaatnya apa? Supaya kendaraan umum itu lebih bersih. Supaya kendaraan umum lebih bersih, rawat, dan nyaman untuk penumpang. Nah, kendaraan umum itu kalau kalian jaga dengan baik, contohnya kebersihannya, itu maka akan nyaman dipakai. Tidak kotor. Loh. Dikerjakannya boleh di buku, nggak apa-apa kalau nggak muat misalnya di situ. Belum Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Itu manfaat menjaga fasilitas dalam kendaraan umum. Manfaatnya supaya kendaraan itu lebih bersih, terawat, dan nyaman untuk penumpang. Sudah ya, Pak Guru turunkan nih nomor 7 di bawah saja. Nomor 6 Nah. aku belum. Oh, nomor 6 aku belum. Ya. Bentar ya. Nah, selesaikan dulu nomor 6. Yang sudah dilanjutkan nomor 7. Apa akibat apabila kita tidak menghormati penumpang lain? Akibatnya apa? Kira-kira apa? Akan dihormati. Oh iya, boleh. Tidak akan dihormati. Boleh. Boleh ya. Tidak dihormati. Tidak dihormati penumpang lain. Boleh. Ada lagi yang lain? Tidak dihormati. Wah. Dijauhi penumpang lain. Wah, iya betul itu. Dijauhi penumpang lain. Boleh seperti ini ya. Tuh jawabannya Mbak Tata. Tuh bagus ya.
Kalau kita tidak menghormati penumpang lain, akibatnya adalah kita jadi dijauhi sama penumpang lain, jadi tidak dihormati sama penumpang lain, jadi kita tidak suasana jadi tidak nyaman, dapat mengganggu penumpang yang lainnya. Oh, seperti itu. Pertengkaran. Iya, terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian. Nah, karena situasinya tidak nyaman. Tuh, di situ. Tuh, jadi pada gelut ya di tempat umum. Jadi seperti itu ya. Makanya kalian jangan mematik pertengkaran di tempat umum ya. Itu, seperti itu. Nanti akibatnya bisa timbul perkelahian. Nomor 8. Tuliskan 3 sikap yang melanggar ketertiban saat naik kendaraan umum. Kira-kira apa? Sikap yang melanggar ketertiban saat naik kendaraan umum. Ada yang kenapa? Coret-coret kendaraan umum. Oh iya, betul. Mencoret-coret kendaraan umum. Ya. Membuang sampah sembarangan. Betul, membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Nah, ini ada nih, merokok. Nah, merokok di tempat umum. Ya, itu tidak dibenarkan pada saat kendaraan umum itu seperti itu. Nomor 9. Belum Pak Guru. Belum Pak Guru. Ya, yang belum dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Nomor 9. Sebutkan keragaman penumpang berdasarkan usia. Nah, usia ada. Ada anak-anak. Nah, betul, ada anak-anak. Terus bayi. Tuh, remaja. Boleh, iya. Terus dewasa, orang tua, boleh. Dewasa, orang tua, kakek-kakek. Ya, itu. Penumpang itu beraneka ragam, ya. Tidak hanya seperti kalian saja, tapi anak-anak juga ada, bayi juga ada, remaja, dewasa, orang tua, mbah-mbah, buyut, canggah, kandung sewur, itu ada ya. Tuh. Banyak sekali keberagaman yang ada di tempat umum, di kendaraan umum, ya. Khususnya keberagaman usia, itu ada yang anak-anak, bayi, remaja, dewasa, orang tua, seperti itu. Nomor 10. Siapakah yang wajib menjaga tata tertib saat naik kendaraan umum? Siapa? Penumpang saja? Semua para penumpang kendaraan umum. Iya, betul. Semua penumpang kendaraan itu ya, ada sopir, ada kernet, ada penumpang itu sendiri, yaitu harus menjaga ketertiban. Oh, seperti itu. Yang menjaga seluruh penumpang atau semua penumpang itu wajib menjaga ketertiban, ya. Tidak hanya kamu sendiri sebagai penumpang, tidak hanya sopir saja, tidak hanya kernet saja, tapi juga semua penumpang. Sudah? Sudah. Oke, kalau yang sudah dibuka yuk halaman 116. Ya. Oke, Pak Guru jelaskan lagi nih halaman 116. Masih tentang 111, 116 ya. Masih tentang perbedaan atau keberagaman ya. Ini pentingnya menghargai perbedaan. Nah, 116, 116 ya. Menghargai perbedaan itu adalah pengamalan Pancasila sila yang kedua. Sila kedua bunyinya apa?
kemanusiaan, yang adil dan beradab. Nah, ya itu betul ya. Menghargai perbedaan itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Iya betul. Nah, yang kedua. Sekarang manfaat menghargai perbedaan. Nah, manfaatnya apa menghargai perbedaan? Satu, mempererat persatuan dan kesatuan. Iya, betul. Terus yang kedua adalah memberikan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram. Iya. Yang ketiga, terhindar dari konflik atau perpecahan atau perselisihan. Yang keempat, menumbuhkan tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa adalah sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, tenggang rasa, tepos liro, toleransi, saling menghormati, menghargai itu sama saja ya, tenggang rasa. Terus yang kelima, memiliki banyak teman. Itu manfaatnya dari menghargai perbedaan. Nah, berikutnya contoh sikap menghargai perbedaan. Contohnya berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Perbedaan ya, jangan pilih-pilih teman. Tanpa melihat agamanya. Ya, betul. Sama atau bergotong royong untuk kepentingan bersama. Iya, betul. Menolong teman yang sedang kesusahan tanpa melihat agama. Ya, kalau ada orang yang kesusahan, kamu langsung bantu. Ya, jangan melihat siapa, jangan melihat agamanya apa, jangan melihat apa-apa. Ya, itu. Terus yang ketiga, bekerja sama atau gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang yang terakhir, akibat buruknya ketika kita tidak menghargai perbedaan. Itu akibat buruknya menyebabkan perselisihan dengan teman susah bekerja sama memecah belah persatuan. Oke, itu ya tentang perbedaan. Sekarang kita kerjakan bawahnya halaman 117 nomor 1. Sikap menghargai perbedaan merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Iya, betul. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Sila yang kedua. Nomor 2. Sikap bersatu dapat memberikan kehidupan yang damai dan tentram. Betul, nyaman, tentram. Aman, nyaman, tentram, damai. Nah, seperti itu ya. Itu, seperti itu. Terus yang ketiga, sikap menghargai dan menghormati perbedaan dapat mencegah apa? Mencegah perpecahan. Ya, boleh. Konflik atau perpecahan ya. Menghargai dan menghormati perbedaan itu dapat mencegah dari konflik atau perpecahan. Yang keempat, keberagaman yang ada dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia apabila kita bersikap saling menghargai, menghormati, boleh, menghargai, menghormati, toleransi, boleh, tenggang rasa, boleh. Hormat menghormati, saling menghargai. Yang kelima, perbedaan suku. Ya, nggak apa-apa, ditulis saja. Pak Guru lanjut saja. Perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragam. Negara yang beragam atau majemuk. Negara yang beragam atau negara yang majemuk. Majemuk itu lebih dari satu. Nah, sukunya banyak, bahasanya banyak, adat istiadatnya banyak, seperti itu. Atau majemuk. Majemuk ya. Yang sudah dilanjutkan ya. Yang sudah dibuka halaman 118.
Yang nomor 6. Turunkan bawahnya. 118. Halaman 118 yang nomor 6. Sudah ketemu? Lah. Oke, dibacakan coba. Ya, ada yang mau membacakan bagaimanakah Bagaimanakah keberagaman agar menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia? ya, bagaimana keberagaman agar menjadi kekuatan bangsa Indonesia? Saling menghormati dan menghargai keragaman. Betul. Saling menghormati dan menghargai keberagaman ditambahi depannya boleh ya. Apabila kita, nggak apa-apa, ditambahi di atasnya boleh, nggak apa-apa. Apabila kita saling menghormati dan menghargai dari keberagaman yang ada di lingkungan sekitar ya. Yang ada di lingkungan. Nah, tuh. Bagaimana keberagaman agar menjadi kekuatan? Nah, apabila ada sikap atau apabila kita saling menghormati, saling menghargai ada di lingkungan sekitar. Lupa. Ya, nomor 7. Di manakah dan dengan siapakah kita harus saling menghargai perbedaan? Dimanapun kita berada Ya, dengan betul. siapapun. Dimanapun kita berada dan dalam ya nggak apa-apa dan dengan siapapun ya. Di mana dan dengan siapa? Di mana saja, dengan siapa saja ya. Itu harus saling menghargai perbedaan. Dengan siapa? Turunkan lagi ya. Nomor 8. Bagaimanakah cara agar terhindar dari konflik atau perkelahian dengan temanmu di kelas? Bagaimana caranya? Tidak memaksakan kehendak kita ke teman, saling menghargai. Boleh, ya, tidak memaksakan kehendak kita. Saling menghormati, boleh ya. Ya, supaya di kelas itu dengan teman-teman itu tidak berkelahi. Caranya seperti apa? Caranya dengan tidak memaksakan kehendak kita. Ya, aja nyanteng gitu bahasa Jawanya, aja nyanteng. Nah, itu ya, aja memaksa, jangan memaksa. Kemudian juga saling menghormati ya. Menghormati perbedaan. Misalnya saya lagi makan cilok, kamu makan gorengan misalnya ya, itu jangan dijadikan sebagai pemicu perkelahian ya, seperti itu. Nomor 9. Apa arti tenggang rasa? Belum, Pak. Ya, dilanjut aja nggak apa-apa. Tenggang rasa itu adalah sikap seseorang Yang mencermatkan, saling menghormati dan menghargai orang lain. ya, betul. Sikap seseorang yang menghargai dan menghormati orang lain Nah, itu tenggang rasa ya. Tenggang rasa atau toleransi itu sama ya, itu adalah sikap yang menghormati atau menghargai orang lain. Tenggang rasa. Ya, nomor 10 yang terakhir ya. Apa akibat buruk apabila kita tidak menghargai perbedaan? Akibatnya apa? Timbul Akan memicu konflik
konflik dan Memicu konflik, betul. Memecah belah bangsa, betul. Timbul konflik, memecah belah persatuan dan kesatuan, atau memecah belah bangsa, boleh gitu. Susah bekerja sama. Sudah apa belum? Belum, ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, ya, Pak Guru tunggu. Nah, oke. Itu tadi kita sudah belajar tentang keberagaman ya, keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Nah, kita di situ harus saling menghargai, harus saling menghormati, nah, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling bertengkar ya, itu seperti itu. Karena Indonesia itu mudah sekali dipecah belah dengan perbedaan. Makanya kita jadi sekarang harus saling menghormati dan menghargai. Sudah ini belum? Belum. Nanti tunggu Mbak Ara sebentar ya. Ya, yang sudah berarti ya sudah selesai ya pelajaran PPKN tema 7 subtema yang keempat. Berarti kita kurang matematika sama SBDP. Nah, kita selesaikan hari Jumat dan hari Sabtu. Semoga minggu depan kita masuk ke tema 8. Ya, yang belum ambil LKS segera ambil LKS ya, karena minggu depan sudah masuk tema 8. Tuh, tentang pramuka, praja muda karana. Terus ya, nanti dulu. Ini sudah belum ini? Sudah ya? Karena sudah. Nah. 10. Iya. Bentar. Mbak Ara dulu, tunggu sebentar. Aduh, besok Pak Guru nggak sekolahan ya. Ya nanti ambil sendiri aja nggak apa-apa ya. Ambil sekolah nanti dengan guru yang lain boleh. Nanti kita tolong. Pak Guru besok ada MOS 1 hari penuh. Ah ya, oke. Sudah ya Mbak Ara? Oke, Pak Guru. Ya, sebentar. Kalau sekarang jam berapa, Pak Guru? Sekarang boleh sampai duhur sampai jam 12 Pak Guru insya Allah masih di sekolah. Yang belum ambil LKS segera ambil LKS ya. Besok coba kayak ya harus daring, harus tetap daring ya. Entah itu sore ataupun malam. Nanti coba Pak Guru lihat dulu jadwalnya. Ya, oke. Terima kasih ya sudah ikut belajar dengan Pak Guru. Sudah selesai pelajaran PPKN tema 7 subtema yang keempat. Tapi sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru mau refleksi dulu. Nah, kalian sudah belajar apa hari ini? Sudah belajar apa hari ini? PPKN. Menghargai perbedaan. Pentingnya menghargai perbedaan. Terus? Iya, betul. Jenis kelamin, ada usia. Iya. Oke, saling menghormati, saling menghargai. Oke, ya kita tadi belajar itu. Ya, tidak terpecah belah, bersatu. Ya. Kita tadi sudah belajar itu ya, jadi kita pentingnya saling menghormati dalam perbedaan. Intinya itu ya. Intinya adalah kita harus menghormati orang lain. Nah, seperti itu ya. Tadi kita belajar tentang itu PPKN tema 7 subtema yang keempat. Ya. Untuk besok, nah coba untuk besok hari Jumat ya. Kebetulan Pak Guru ada acara MOS seharian untuk PPG besok ya. Makanya kayaknya Pak Guru nggak ke sekolahan nih. Bagi yang mau ngambil buku LKS silakan ambil. Tapi tidak ketemu dengan Pak Guru, boleh ketemu dengan Bu Guru atau Pak Guru yang lainnya, tinggal diambil saja di mejanya Pak Guru. Untuk besok pelajaran SBDP ya, SBDP tema 7 subtema yang keempat. Nanti jamnya menyusul ya, Pak Guru lihat jadwalnya dulu besok sampai jam berapa. Nah, kayaknya takutnya udah janjian dengan kalian
siang ternyata Pak Guru masih ada acara itu MOS tadi ya, makanya nanti menyusul saja, nggak apa-apa ya. Besok kita ketemu hari Jumat, jamnya nanti diberitahu lebih lanjut tentang pelajaran SBDP tema 7 subtema 4. Nanti Sabtu kita matematika. Nah, tema 7 selesai. Nah, oke, sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau memimpin berdoa? Aku. Aku Mbak Tata. Mbak siapa? Apa aku tuh siapa? Mbak Ara ya? Mbak Ara ya? Boleh Mbak Ara, yuk. Ya, gerak berdoa mulai. Wal asri inna amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri rabbana atina dunya fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya, sampai ketemu hari Jumat besok. Pelajarannya SBDP tema 7 subtema 4, waktunya menyusul ya, seperti itu. Oke, terima kasih sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih sudah bergabung dengan Pak Guru untuk belajar. Jangan lupa tetap belajar, semangat belajar. Besok tanggal 2 Juni sudah mulai penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas tanggal 2 Juni setelah Lebaran. Ya, oke, terima kasih. Jaga protokol kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Yang belum makan dulu. Ya. Yang belum mandi dulu.